Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Geo semua. Kembali bertemu dengan pembelajaran geografi. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bioma. Apakah bioma itu? Secara mudah, bioma merupakan kumpulan dari beberapa ekosistem yang memiliki kesamaan iklim dan organisme. Perbedaan lingkungan mendukung perbedaan jenis organisme. Kemudian faktor-faktor yang berpengaruh besar terhadap kondisi bioma antara lain letak geografis, kondisi iklim, curah hujan, dan intensitas cahaya dari matahari. Nah, di sini ada yang namanya klimograf ya. Klimograf adalah penggambaran grafis dari rata-rata bulanan sebagai parameter atau unsur-unsur iklim dasar seperti suhu, curah hujan di lokasi tertentu. Klimograf dapat digunakan untuk mengetahui keadaan iklim suatu tempat, termasuk nanti untuk melihat ciri-ciri suatu bioma. Nah, bioma di dunia ada 8 ya dalam pembahasan ini. Nanti ada bioma hutan hujan, bioma gurun, bioma padang rumput, bioma hutan gugur atau peluruh atau deciduous, ada bioma hutan taiga atau boreal, ada bioma tundra, bioma air tawar, dan bioma air laut. Yang pertama, bioma hutan hujan. Biasanya yang terkenal adalah di daerah tropis seperti kita ya. Kebanyakan terdapat di dekat ekuator yang suhunya hangat dan lembab. Kemudian banyak presipitasinya atau curah hujan. Kemudian ada 2 macam nanti hutan hujan ini. Ada yang namanya tropical dan yang satunya lagi nanti adalah temperate. Yang tropical rainforest biasa terdapat di daerah dekat ekuator. Kemudian banyak hujan, kira-kira sekitar 2000 sampai 2250 mm. Sinar matahari banyak dan sifatnya panas. Dan ilmuwan banyak menemukan ada sekitar 300 jenis pohon dalam 100 meter persegi. Nah, daerahnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian dilihat dari klimografnya yang berkaitan dengan tropical rainforest, yang bawah itu bisa kalian lihat. Ada banyak hujan di semua bulan. Ya. Kemudian dilihat dari temperaturnya yang juga tinggi seperti itu. Kemudian ini contoh tumbuhannya atau suasananya ketika kita berada di hutan hujan tropis. Termasuk hewan-hewannya seperti ini. Nah, ini lapisannya, ada yang paling bawah herb layer ya, semak-semak, kemudian pohon yang sedang, kemudian ada yang pohon tinggi, kemudian ada yang lebih tinggi lagi berupa kanopi yang melindungi dari tumbuhan-tumbuhan di bawahnya, sehingga kalau kita berada di tempat ini terasa sangat gelap. Kemudian masih ada satu lagi emergent layer yang paling atas, bisa ratusan meter tingginya. Kemudian ada hutan hujan iklim sedang atau temperate rainforest. Ini berada di daerah-daerah yang mungkin terkenal ya sebagai daerah yang cocok untuk bikin film Hollywood biasanya. Ada di Iceland, di Alaska ya, kemudian ada di Amerika Selatan, dan ada di New Zealand ya, seperti itu. Dan klimografnya seperti ini ya. Hujannya juga tinggi
tapi dia temperaturnya tidak begitu tinggi. Kemudian ini contoh-contoh tumbuhannya bisa kalian lihat, ada jamur ya. Suasananya bisa seperti ini. Pernah nonton film Hercules ini di New Zealand, bikinnya kan seperti ini di tempat hutan seperti ini. Dan ada bioma gurun, wilayahnya terletak antara 30 derajat lintang utara maupun selatan biasanya. Hewan dan tumbuhannya di sana beradaptasi dengan keadaan yang kurang air dan hujan kurang dari 250 mm per tahun. Nah, ini suasananya. Nah, mungkin pernah Anda lihat, ini ada kaktus. Kemudian ada yang ketiga, bioma padang rumput atau grassland. Yang ada 3 istilah, nanti ada prairie, stepa, dan savanna. Ya. Prairie itu didominasi oleh rumput yang tinggi-tinggi, bisa setinggi manusia lebih, ya. Dan stepa itu padang rumput yang luas. Kemudian savanna itu ada seling-selingan antara semak dan pohon serta rumput. Sebarannya seperti ini, berada di beberapa tempat yang berwarna coklat. Nah, ini yang sebelah kiri atas itu yang namanya savanna ya, yang di bawah itu stepa, dan yang bawah kanan itulah yang kita sebut sebagai prairie. Nah, kemudian ada yang keempat, hutan gugur atau temperate forest atau deciduous forest. Namanya gugur pasti yang menandai adanya itu adalah hutan yang musim gugur, daunnya luruh atau berguguran. Nah, persebarannya di daerah yang berwarna hijau biasanya adalah di daerah yang beriklim atau memiliki 4 musim ya. Nah, ini contoh gambarnya. Dan yang kelima, taiga atau boreal forest, lebih dingin dari deciduous forest dan lebih ke arah utara lagi. Terdiri dari pohon-pohon yang coniferous atau berjarum ya gitu. Dan pada musim dingin akan sangat dingin. Ini wilayahnya berada di Amerika Utara dan sebagian besar di utara bagian Rusia. Kemudian berikutnya, nah ini pohonnya atau tumbuhannya ya, berjarum ya, nah, seperti ini. Kemudian yang keenam, bioma tundra. Nah, ini pasti daerahnya sangat dingin, yang sangat ekstrim sepanjang tahun. Curah hujan sangat kecil, mirip dengan bioma gurun, tapi sangat dingin. Dan ada suatu saat tanahnya itu dalam keadaan beku yang kita sebut sebagai permafrost. Ini wilayahnya lebih ke utara lagi dari yang taiga tadi ya. Jadi lebih ke utara lagi. Nah, ini kondisinya. Nah, ini permafrostnya tadi. Permafrost ya, tanah yang sampai membeku juga. Kemudian kalau diperbandingkan antara curah hujan di tempat yang kita sebutkan sebelumnya tadi, seperti ini. Yang paling kecil itu adalah bioma gurun, ya, sama tundra, ya. Dan yang paling besar adalah rainforest. Kemudian yang ketujuh adalah bioma air tawar atau freshwater biomes, ya. Biasanya ada di kolam, danau, sungai, ya. Kemudian membutuhkan sinar matahari yang cukup di dekat permukaan air. Dan alga merupakan tumbuhan yang paling banyak dijumpai sebagai produsen atau makanan bagi komponen berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah bioma air laut atau marine. Tergantung pada kedalaman air, jadi masing-masing jenisnya nanti akan berbeda tiap layer.
karena tergantung dari sinar matahari, temperatur, arus air, dan tekanan air. Ya. Oke, sampai di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.